harga jagung yang tinggi. Nah, memang jagung itu seasonal. Di Indonesia rata-rata petani menanam jagung tergantung dari adanya curah hujan. Karena rata-rata petani menanam jagung pada saat musim hujan, terus nanti pada saat tidak musim hujan diharapkan panen, jagungnya bisa dijemur atau dikeringkan. Nah, tapi yang menjadi masalah yang menggelitik saya adalah kenapa biaya produksi jagung di Indonesia dibandingkan dengan biaya produksi jagung di Amerika yang merupakan negara maju, yang upah minimum regionalnya mungkin di Amerika lebih dari 10 kali dari di Indonesia, di Amerika bisa lebih murah. Seharusnya kita bisa mencontek bisnis proses yang dilakukan oleh petani-petani di Amerika. Kalau itu kita lakukan dengan UMP kita yang jauh lebih rendah, yang 1/10-nya lebih rendah, Indonesia menjadi cost-nya menjadi murah. Jadi Indonesia menjadi insentif buat petani untuk bisa menjual dengan demand yang lebih banyak. Indonesia bukan hanya tidak mengimpor jagung, tapi Indonesia bahkan bisa mengekspor jagung ke negara-negara tetangga kita yang biaya labornya lebih mahal dan yang mungkin jumlah tanahnya tidak sebesar Indonesia. Indonesia adalah negara dengan lahan tropis nomor 2 terbesar di dunia setelah Brasil. Kalau kita belajar dari Brasil, mungkin di dekade 80-an Brasil menjadi salah satu negara yang kolaps karena inflasinya lebih dari 1000%. Begitu mereka reformasi, sektor pertaniannya juga reformasi, bisnis prosesnya dirubah. Sekarang Brasil menjadi salah satu dari negara pengekspor pertanian, terutama jagung, kedelai dan tebu terbesar di dunia. Ini kenapa? Kita coba bedah. Di Amerika, panen jagung 20 hektar itu hanya dilakukan oleh 2 orang. Biasanya yang jadi petani itu kakek-kakek dan nenek-nenek, karena anak mudanya pasti akan lari ke kota. Kakeknya menyupir mesin harvesternya, yang dalam mesin tersebut bisa memotong pohon jagung, memilih jagungnya, keluar sudah dalam bentuk jagung yang dipipil. Kemudian neneknya menyupir traktornya untuk menampung jagung yang dipipil, sehingga cost-nya rendah sekali. Dan dari situ langsung dikirim ke pengeringan, yang pengeringannya biasanya dimiliki oleh kooperatif atau perusahaan yang bermitra dengan petani, sehingga ongkos angkutnya tidak mahal dan langsung kering. Dan semuanya tidak harus dikarungkan, sehingga prosesnya akan lebih murah. Dan jagungnya pun akan dikirim ke usernya dalam bentuk bulk melalui tongkang-tongkang kalau di sana biasanya, atau diekspor ke luar negeri melalui tongkang-tongkang sampai ke pelabuhan atau ke feed mill melalui truk-truk dengan kapasitas besar, sehingga ongkos angkutnya menjadi murah. Nah, kita lihat di Indonesia. Di Indonesia biasanya kalau panen jagung 1 hektar dibutuhkan 10 buruh tani untuk memetik jagung. Jagung dipetik di tengah ladang, dimasukkan ke dalam karung yang dibawa oleh buruh petani tersebut atau buruh tani tersebut. Nah, jagung tersebut yang udah dipetik di dalam karung, setelah itu diangkut ke tempat pemipilan dengan kadar air masih 35%. Mungkin saudara-saudara perlu tahu jagung hanya bisa disimpan dengan kadar air 15%. Jadi separuh dari ongkos angkut itu adalah mengangkut air. Jadi separuh dari biaya logistik itu adalah biaya untuk mengangkut air yang sebetulnya tidak ada gunanya gitu. Nah, begitu sampai di tempat pemipilan, jagung tersebut dikeluarin dari karung, dimasukkan ke mesin pipil, dipipil, setelah itu dimasukkan ke karung lagi. Setelah dimasukkan ke karung lagi, ya dibawa pakai truk yang rata-rata truknya ukuran 4 sampai 8 ton, yang itu sangat tidak efisien sebenarnya. Dimasukkan ke dalam karung, dibawa ke tempat pengeringan untuk dikeringkan dari kadar air 30 sampai 35% ke kadar air 15% agar bisa disimpan. Karena kalau jagung disimpan dengan kadar air lebih dari 15%, itu akan tumbuh jamur dan jamur itu menimbulkan satu racun yang namanya alfa-toksin. Alfa-toksin itu kalau masuk ke tubuh makhluk hidup, baik ke ayam atau ke manusia, itu akan merusak liver. Kalau untuk peternakan menyebabkan kematiannya tinggi dan performanya kurang bagus. Nah, setelah sampai di tempat pengeringan, di mana transportasinya separuh tadi masih untuk ngangkut air karena kadar airnya masih 35%, jagung dikeluarkan dari karung,
dimasukkan ke mesin pengering, dikeringkan, lalu dimasukkan ke karung lagi. Setelah itu dibawa lagi pakai truk ukuran 4-8 ton, biasanya dijual ke pabrik pakan ayam, dikeluarkan dari karung, dimasukkan ke pabrik, itu dicampur dengan bahan baku lainnya, di grinding atau dicacah supaya bisa jadi halus, terus di mixing supaya campurannya itu rata. Setelah itu dimasukkan ke mesin pelet, sudah jadi pakan ayam dalam bentuk pelet. Setelah itu dimasukkan ke karung lagi. Nah, bayangkan berapa biaya masuk karung, keluar karung, kemudian biaya transportasinya dari ladang ke tempat pemipilan, dari tempat pemipilan ke tempat pengeringan, dari tempat pengeringan ke pabrik pakan. Itu semua not added value yang mungkin nilainya kalau dicampur termasuk harga karungnya sendiri, biasanya harga karung itu sekitar 100 sampai 200 rupiah per kilo tergantung jenis karungnya. Itu bayangkan, Indonesia hanya untuk pakan ternak aja membutuhkan 5 juta ton jagung. Kalau karungnya aja 200 rupiah per kilo, itu hanya 1 triliun hanya untuk bikin karung yang pada akhirnya nanti akan dibuang dan menjadi limbah karena karung itu base-nya plastik. Nah, kalau bisnis proses ini kita rubah, itu triliunan rupiah dapat kita hemat. Pencemaran karbon gara-gara ongkos angkut itu, gara-gara angkutan itu bisa kita kurangi, dan itu menjadi keuntungan petani, dan produksi jagungnya kita jual ke peternak bisa dengan harga yang lebih kompetitif. Bayangkan harga jagung di Amerika dikirim dengan kapal, perjalanannya itu setengah dunia tuh, biasanya airportnya itu dari New Orleans ke portnya di Jakarta atau di Surabaya. Kos jagungnya hampir sama atau lebih rendah daripada kalau kita produksi sendiri di dalam negeri. Karena supply chain kita itu mesti dirubah, bisnis prosesnya dirubah, cara kita memanen juga harus dirubah. Kalau ini kita bisa lakukan, insya Allah kita bisa kayak Brasil. Sekarang Vietnam sama Malaysia sudah mulai melakukan juga, Thailand juga, India juga. Belum telat untuk kita merubah bisnis proses bagaimana kita menanam jagung, panen jagung, dan bagaimana kita beternak ayam agar ekosistemnya ini benar-benar bisa efisien. Indonesia bukan hanya bisa mencukupi kebutuhannya untuk dalam negeri untuk mengurangi impor, tapi Indonesia bisa mengekspor karena kita bisa brand produk-produk itu sebagai produk-produk halal. Memang sekarang kita tidak mengimpor jagung karena ada aturan yang melarang impor jagung, yang mana ini bagus buat petani sehingga memberikan insentif pada petani untuk menanam jagung. Tapi bukan berarti kita tidak kurang jagung. Substitutnya karena kita tidak impor jagung, karena jagung yang diambil adalah energinya, kalorinya, kita untuk pakan ayam menggunakan gandum. Gandum itu kita import, jumlahnya sesuai dengan yang seharusnya kita import jagung dari negara lain. Kita kan nggak perlu import jagung sebetulnya, kita punya tanah begitu besar. Nah, kalau bisnis proses ini kita perhatikan, kita benahin cara menanam jagung, terus membuat cold storage dan rumah potong yang cukup dengan kapasitas produksi ayam di Indonesia, harga ayam tidak akan naik turun, peternak resikonya menjadi rendah, konsumer tenang, negara juga senang karena tidak ada inflasi yang tidak perlu. Kita juga tidak perlu import bahan baku untuk kebutuhan pakan ternak yang merupakan biaya terbesar dari kos produksi baik ayam maupun telur. Terima kasih.